Ya, selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tabayun saya atas video saya di TikTok yang mengatakan Ade Armando itu terverifikasi murtadin dan dinarasikan di dalam situ ada ancaman pembunuhan. Saya nggak mengatakan mengancam membunuh loh dalam video itu, tapi saya bilang kalau ketemu Ade Armando yang kafir sama Abu Janda yang sudah kafir itu, kalau mau dibunuh nggak apa-apa, silahkan. Karena dua-duanya adalah kafir harbi, halal darahnya, halal dagingnya. Nah, kafir itu ada macam-macam. Tapi hanya ada satu kafir yang boleh dibunuh dan halal darahnya. Halal juga dagingnya. Apa itu? Kafir harbi. Kafir harbi ini adalah orang kafir, orang bukan Islam yang secara terang-terangan memusuhi orang Islam, memperangi umat Islam. Baik itu perang lewat senjata, perang lewat pikiran, perang lewat narasi, perang lewat misionarisasi, ya kan? Perang lewat upaya pemurtadan dan macam-macamnya. Nah, kalau orang ini sudah jelas menghina, menistakan kepada agama Islam, jelas ini adalah orang kafir berjenis harbi. Dibunuh pun nggak apa-apa, halal darahnya, halal juga dagingnya. Nah, itu masuknya kafir harbi. Tapi ada juga orang kafir yang tidak boleh kita bunuh, malah kita harus lindungi. Ada 3, tapi salah satunya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang bukan Islam, tapi dia bayar jizyah kepada pemerintahan di negara Muslim. Ada juga orang kafir yang dia bukan Islam, tapi karena ada perjanjian damai, ada kesepakatan antara pemerintahan negara Islam dengan yang bukan Islam, dan si kafir ini meminta perlindungan karena kebetulan di negaranya lagi perang misalkan. Ya, kita tidak boleh bunuh, tidak boleh kita habisi, malah kita lindungi. Dengan catatan selama kafir zimmi dan kafir dua saya lupa depannya M itu tidak secara terang-terangan memusuhi, meperangi, menghujat, memaki hamun, mencaci, mencerca agama Islam. Kalau ketahuan berarti dia statusnya bukan lagi kafir zimmi, sudah menjadi kafir harbi, maka dibunuh pun hukumnya boleh, darahnya halal, dagingnya pun halal. Itu yang saya katakan, itu yang saya lengkapi kalimatnya. Tapi bukan berarti, mohon maaf lahir dan batin, ini langsung Anda telan mentah-mentah loh. Ntar kalau ketemu beneran Ade Armandonya langsung dibunuh gitu kan, jangan, nggak boleh. Selain dilarang dalam Al-Quran, ya, Al-Quran surah Al-Isra ayat 33 tentang larangan membunuh pada sama manusia tanpa ada sebab yang jelas, tanpa ada sebab yang bisa dibenarkan, juga dilarang dalam hukum kita. Kita menerapkan hukum positif, teman-teman. Jadi jangan istilahnya main asal bunuh gitu loh. Setelah nonton video saya yang hampir 140.000 kali tayang atau 140.000 orang nonton itu, jangan ya teman-teman, jangan itu langsung diartikan secara letter like, langsung jangan teman-teman, jangan. Saya nggak bermaksud seperti itu. Tapi karena Indonesia ini adalah bukan negara yang menerapkan hukum Islam dan hukum qisas itu bukan menjadi rujukan di negara kita, ya hukum positif lah bahasa yang lebih amnya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, ya sebaiknya dilaporkan ke
pihak berwajib, dilaporkan ke polisi biar nanti diputuskan di mahkamah gitu, seperti yang pernah kawan-kawan lakukan pada kasus-kasus penistaan terhadap agama Islam yang terdahulu, seperti yang dilakukan misalkan oleh Pak Ahok, oleh ya penista-penista agama Islam yang telah lalu lah istilahnya. Nah itu apa istilahnya, itu teman-teman boleh laporkan ke pihak kepolisian untuk seterusnya ditindaklanjuti. Itu untuk seterusnya ditindaklanjuti bagaimana sebaiknya. Jadi apa namanya ya, buat saya sih bukan berarti lantas you langsung main bunuh atau gimana, enggak. Saya tidak izinkan itu. Saya tidak izinkan itu ya. Itu untuk sekedar meluruskan. Itu untuk sekedar meluruskan narasi yang buat saya itu adalah narasi yang sangat biur. Narasi yang buat saya itu sangat keliru gitu loh. Gak ada ancaman pembunuhan. Saya hanya mengutarakan dalilnya, dasar hukumnya gitu ya. Oke. Nah saya barusan nonton video, katanya dia bela diri, pledoi, kalau bahasa pengadilannya pledoi ya kan, bahasa mahkamahnya tuh pledoi, karena nggak terima dituduh murtad. Loh, saya menyebut Ade Armando murtad itu adalah ada dasarnya loh, karena menurut buku Memurnikan Kalimat La ilaha illallah ada 10 hal yang dapat membatalkan akidah Islam, iman Islam. Nah, Ade Armando ini kan adalah orang yang sangat meragukan kebenaran dari Al-Quranul Karim. Satu. Yang kedua, Ade Armando ini adalah orang yang sangat menghardik Al-Quran, memfitnah Al-Quran. Konon katanya Al-Quran itu mengalami perubahan. Nyatanya tidak ada perubahan. Al-Quran itu dari sejak 1400 tahun sampai sekarang, Al-Quran itu tidak ada perubahan satupun ya. Yang ketiga, dia meyakini bahwa Al-Quran itu ya oke, betul, memang bukan kitab hukum, tapi rujukan dalil, rujukan firman Allah yang termuat di dalam Al-Quranul Karim itu ya, itu berlaku sepanjang waktu, berlaku sepanjang masa, bukan hanya berlaku pada saat ayat itu turun. Itu namanya kronologi, asbabun nuzul. Nah tapi kan yang membedakan itu adalah tafsir. Tafsir itu macam-macam, tergantung kepentingan ya, tergantung mufassirnya gitu loh. Tafsir Al-Quran itu tergantung mufassir. Mufassir itu apa artinya? Penafsir gitu loh, mufassir. Kalau mufassir Qur'annya punya kepentingan lurus ya, gak mungkin tafsir Al-Qur'annya dibuat mencong-mencong jauh dari makna sebenarnya dari ayat yang dimaksud, jauh dari konteks sebenarnya dari ayat Al-Qur'an yang dimaksud. Tapi dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran itu berlaku sepanjang masa, berlaku sepanjang waktu, tidak dibatasi oleh abad 7, abad 8, abad 9, abad 10, abad 19, abad 20, 21 dan seterusnya ya.
Al-Quran itu berlaku sepanjang waktu. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku sepanjang sejarah, sepanjang waktu. Tidak ada pembatasan, oh ini berlaku pada kejadian anu gitu kan, dan sebagainya. Nggak ada itu. Itu sih cara penafsiran orang yang Islamnya ngasal gitu loh. Orang yang Islamnya ngasal gitu loh. Nah ini jelas orang ini sudah kafir, sudah murtad. Kalau kayak gitu mah ya ada yang lebih baik daripada Al-Quranul Karim. Dan istilahnya tuh kayak tidak suka gitu loh. Ada ketidaksukaan kepada dalil-dalil keislaman, kepada dalil sunnatun nabawiyah, sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang dimuat dalam hadis hasan maupun sahih. Ya, itu jelas. Kalau ada ketidaksukaan terhadap itu berarti jelas dia murtad. Ya. Kemudian percaya selain dari meyakini agama lain itu benar, ya itu juga murtad loh. Ade Armando kan dalam video pledoinya disebut bahwa semua agama itu benar. Ya kan, semua agama adalah benar. La ilaha illallah. Ini kan langsung dicabar, di challenge. Masih muda ya, meninggal 42 tahun. Saya nggak kenal. 42 tahun. Nanti kelahiran tahun berapa tuh? 83 apa 82 ya, Pak? Entahlah. Entahlah. Ya. Saya juga nggak begitu paham. Ya. Jadi apa ya kalau saya boleh bilang ya? Kalau saya boleh bilang ya, apa ya? Ade Armando ini telah menyesatkan masyarakat, umat Islam lah gitu loh. Jadi yang saya boleh bilang ya, Ade Armando ini memang dari narasi pembelaan dirinya aja kelihatan banget ini orang ini muka tembok, nggak tahu malu. Ya, ibaratnya tidak tahu apa yang artinya malu. Nggak tahu malu ini orang. Sudahlah dia tahun 2017 dipolisikan, pernah juga dipanggil MUI, berkilah lagi. Kemudian berwahalah, berkilah. Ini sekarang lagi berkilah terus. Ya, orang ini tuh kayak apa ya? Kalau dalam bahasa psikologinya tuh sama seperti yang tadi pagi saya buat di TikTok mengenai Huga Tambunan, yaitu megalomania dan NPD, gangguan kepribadian narsistik. Dia narsis, cari perhatian. Tapi cari perhatian bukan untuk hal yang positif, tapi hal yang negatif. Cari perhatian, fitnah saya, fitnah Ustadz Ipung mualaf. Kemudian fitnah lagi Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan Khalid Basalamah mengajarkan umat Islam untuk beragama tanpa berakal. Nauzubillahi min zalik. Dari mana itu? Di ceramahnya mana buktinya gitu loh. Mana buktinya? Di ceramah yang mana Ustaz Khalid Basalamah itu mengajarkan umat Islam itu tidak menggunakan akal dalam beragama Islam ini, sementara Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berapa kali menyinggung akal. Afala yaqilun, afala taqilun. Nah, ini orang lucu. Sudahlah dia dikoreksi sana, dikoreksi sini, dikonter sana, dikonter sini sama orang Islam. Dia berkilah. Dia masih membela diri. Oh, saya dibilangnya
Murtad itu adalah fitnah yang sangat keji. Sekarang gini, kalau nggak mau dibilang murtad, kalau nggak mau dibilang murtad, kamu jangan lagi meragukan Al-Quran, bodoh. Jangan lagi yuk terus bawa sholat 5 waktu nggak ada dalam Al-Quran. Padahal itu perinciannya ada 5 waktu itu. Sholat itu 3 waktu, 4 itu di lini waktunya. Waktu pagi, waktu petang, dan waktu malam, matahari terbenam. Lalu dirinci. Kemudian yang disebut sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu 5 waktu ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian perintah wanita muslimah berjilbab ada juga di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran gitu loh. Walaupun you bawa ayat-ayat Al-Quran di dalam video pledoinya itu, tetap aja you kan pasti akan ingkar. Kalau nggak mau dibilang murtad, ikutilah apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284 bait akhirnya. Dari 284 apa 285 saya lupa. 284. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu aja ikutin. Ayat 285 itu, ayat 285. Depannya gini, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu aja ikutin. Kalau situ nggak mau dibilang murtad, beres. Jadi bukan berarti ya, gimana ya, lantas umat Islam yang berpegang kepada hukum Islam kafah itu yuk kata-katain apa segala macam, kemudian bisa di supporternya mengatakan begini begitu bodoh apa segala macam. Nggak gitu. Itu udah logical fallacy, itu strawman fallacy itu kata orang tuh. Janganlah ya, narasi yang dibuat itu busuk banget, apalagi dalam pledoinya itu. Saya malu loh sebenarnya, sangat amat malu. Kok ada ya orang seperti ini gitu loh ya, karena besar kepala makanya jadi muka tembok. Tau nggak? Besar kepala muka tembok, akibatnya apa? Jadinya megalomania. Gak tahu malu. Tahu nggak, sudah sebanyak umat Islam se-Indonesia marah dengan Ade Armando dengan ujaran-ujaran kebenciannya itu kepada agama Allah itu. Wajar orang pada marah. Lah yang disinggung itu adalah hal yang sensitif, hal yang diimani oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia saja, seluruh dunia gitu loh. Makanya itu kenapa saya katakan nih orang terverifikasi murtadin. Nah, karena dia udah cenderung arah meyakini selain daripada Islam itu benar kok. Apa yang harus dipermasalahkan? Itu udah bukti jelas bahwa dia mau mengatakan ini fitnah, dia dibilang murtad, itu terserah yang bersangkutan. Yang jelas kalau saya boleh bilang ya, secara akidah, secara iman Islam memang ini orang sudah murtad. Tapi kalau secara identitas belum. Ya. Tapi kalau secara akidah, secara iman Islamnya Ade Armando itu memang sudah murtad, dan saya tidak tarik ucapan saya itu. Sudah murtad. Gitu loh. Bukan masalah difitnah atau apa lah. Kalau nggak mau dibilang murtad ya jangan lagi lah melawan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jangan lagi melawan hukum-hukum Allah dalam Al-Quran. Jangan lagi lah
meragukan kebenaran Islam itu. Maka ya teman-teman Muslim itu wajar kemudian ada yang bernarasi, jangan-jangan Ade Armando ini sudah Kristen. Kalau sudah Kristen dibaptisnya kapan? Di gereja mana? Ya, atau jangan-jangan ini orang ini dibackingi misionaris atau dibohiri sama organisasi Kristen atau apa? Dibohiri apa misionaris yang ingin mengkristenisasi dan memurtadkan ratusan juta rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia. Nauzubillah kalau kayak gitu. Entahlah mana yang benar. Kalau saya sih sudah biarkan aja lah Allah yang menunjukkan semuanya. Dan jelas kalau buat saya apa yang saya lakukan itu sudah betul, sudah benar. Banyak umat Islam yang juga berkeluh kesah, ini kok apa namanya, karena gini teman-teman ya, agama Islam itu kan agama yang sangat-sangat perfect, agama yang sangat-sangat sempurna. Kenapa agama Islam ini dibawa langsung oleh Allah melalui perantara para nabi-nabinya yang diutus untuk para kaumnya, ya, yang diutus untuk para kaumnya dengan menggunakan bahasanya. Semua nabi ini semuanya sama kok, diutus oleh Allah untuk menyembah Allah, diutus Allah untuk bersujud kepada Allah. Semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah, tujuannya adalah untuk mengajak umatnya bersujud, menundukkan dirinya kepada Allah. Itu saja kok. Itu semua nabi diutus oleh Allah untuk itu. Makanya kalau saya boleh bilang ya, jangan lagi lah bersilat-silat lidah apa segala macam, giliran bermumbahalah kabur, ngacir, gak karu-karuan. Sebaiknya, mohon maaf nih kalau saya boleh kasih tahu ya, kalau tidak tahu tentang Islam, belajar sama yang ahlinya. Belajarlah dengan tokoh-tokoh yang lebih mengerti, lebih memahami tentang Islam. Syukur-syukur bisa belajar kepada alim ulama yang mengajarkan kepada kita umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariah Islam ini secara kafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulu fis ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kamu secara kafah. Apa sih arti kafah itu? Bisa kita artikan secara serius, bisa kita artikan secara maksimal, bisa kita artikan juga secara sungguh-sungguh, secara serius, tidak main-main, tidak camat comot, mana yang enak gua jalanin, mana yang gak enak gak gua jalanin, gak begitu. Itu namanya custom, itu namanya apa, Islamodipan kalau kayak gitu. Agama Islam itu bukan mobil, bukan motor yang bisa dimodif-modif. Ya, makanya saya cuma mau nasihatkan itu saja. Kalau nggak mau dibilang murtad, saran saya satu, syahadat lagi dan ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, nggak pakai bantah-bantah, nggak pakai tanya-tanya. Ini kenapa? Emang benar ini ada? Jangan lagi ada narasi Al-Quran itu sudah dirubah. Kalau narasi Al-Quran dirubah, otomatis murtad. Otomatis. Kalau nggak kepengen dibilang murtad, saran saya satu, syahadat lagi. Dan jangan lagi keluarkan narasi-narasi yang mengganggu umat Islam seperti yang sudah-sudah. Ini untuk Ade Armando saya kasih tahu ya. Kalau nggak mau dibilang murtad, kalau masih ngeyel juga, masih besar kepala juga, masih bermuka tembok juga, ya wassalam. Saya cuma bisa mengatakan ya sudah, kalau memang sudah tidak suka dengan Islam lagi ya silakan aja keluar, mau masuk agama lain yang you anggap sesuai, silakan gitu loh. Tapi kalau masih mau beragama Islam, maka sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Taat itu bukan di omongan, taat itu di perilaku ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah tunaikan, apa yang dilarang oleh Allah
jauhi. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengkonsumsi miras, memakan daging babi. Allah taala melarang kita untuk percaya selain daripada agama Islam itu adalah benar. Ikuti. Ya. Ikuti itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita meyakini Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Udah, kita ikutin aja. Gak usah pakai debat-debat, ngeyel-ngeyel, berkeras kepala seperti yang sekarang ini. Ya, karena percuma, gak akan ada gunanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.